Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam kelas Syarah Kalambawi ini, di kelas ke-9 ya daripada kitab Syarah Kalambawi. Yang lalu kita sudah masuk dalam babul Kulliyatul Khamas, dan kita mesti tahu Kulliyatul Khamas adalah seperempat pertama daripada mantik, yaitu tentang masalah tasawurat, dan dia adalah muqaddimah daripada bab tasawurat, yaitu ta'rif. Dan bihukum kitab ini bukan kitab pertama. Jadi musannif juga banyak menyebutkan mustalah-mustalah yang seharusnya kita pelajari di bab-bab selanjutnya, tapi sudah dijelaskan di sini. Jadi bila-bila saya akan jelaskan, bila-bila saya tak akan jelaskan, yakni i'timadan ala orang yang baca kitab ini, maknanya sudah baca al-muyassar. Dan saya akan sedikit mulai saya gunakan mustalah-mustalah di dalam ilmu mantik yang mesti kita kena terbiasa. Karena level 2 ini masih berbeza daripada level 1. Mungkin akan sedikit susah. This is ordinary thing, biasa aja. Jangan bukan maknanya susah-susah, sangat biasa aja. Cuma perlu terbiasa dengan uslubnya manatikoh semacam mana. Awal-awal kau tengok pelik lah. Macam mana? Terlampau susah, tak macam uslub-uslub tuk guru kita, tak macam uslub habib-habib kita. Tapi this is uslubnya ulama. Kita mesti kena kecap mereka. Sekarang sila dibaca Ustaz Ainuddin. Kali ini korek kita baru ya. Fauzul Fauzan hilang entah kemana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. قال المصنف رحمة الله عليه نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Amin. والكلي إما ذاتي. Setelah menjelaskan pasal apa itu kulli wal juz'i, yakni kulli itu ma la yamna min tasawwurihi an wuqu'i syarikati fihi wal juz'i ma yamna. Sekarang kulli itu sendiri terbagi menjadi dua. Satunya kulliyun dzati, satunya kulliyun arodi. Apa itu kulliyun dzati wa kulliyun arodi? Suf kulli dzati yang maknanya yang masuk di dalam mahiyah. Arodi yang tidak masuk di dalam mahiyah. Cuma nanti akan ada perdebatan. Apa makna masuk? Apa maknanya keluar? Karena kenapa? Anda mesti paham, yakni masuk itu dengan adanya masuk itu pasti ada keluar. Karena masuk dan keluar itu sesuatu yang idofi. Anda tidak mungkin masuk kecuali sebelumnya Anda itu keluar. Anda tidak dikatakan masuk kalau dari awal Anda itu di dalam. Oh, Afdol sudah di dalam. Dari awal di dalam, dia tidak pernah keluar. Oh, Afdol masuk. Salah kata-kata itu. Satu itu masuk itu mesti yasbikuhul keluar. Keluar dulu baru Anda masuk. Nanti akan ada munakosyah di dalam kata-kata di dalam dan di luar. Wadah ya, di dalam dan di luar. Sila. Masuk dan keluar. Ayo. الذاتي يطلق تارة على ما هو داخل وأخرى على ما ليس بخارج. Kata-kata dhati, mana tadi itu saya punya itu? Hujan tak habis-habis. Adzati. Jangan cakap ini yang permanen, otak. Dzati mempunyai dua makna. Kulliyun dzati, kulinya sudah kita tahu ya. Dzati mempunyai dua makna. Satu, apa? Mahwa dakhil. Mahwa dakhil kena dijelaskan. Yang dia itu masuk. Makna yang kedua, malaisa bikharij. Ini zahirnya sama aja. Yang masuk dan yang tidak keluar.
yang masuk dan yang tidak keluar. Dohirnya sama. Tapi nanti ada asarnya. Yang tidak keluar itu lebih umum daripada yang masuk. Bagaimana itu? Saya tiba ada kolil. Oke? Yakni ma huwa dakhil itu yang masuk. Ma laisa bi kharij yang tidak keluar, yang tidak di luar. Ayo. Imma bil ishtiraki au bil haqiqati wal majazi. Yakni dzati maknanya satu daripada dua ini. Imma dua-dua ini maknanya secara hakikoh. Yakni maknanya dzati mustarakun lafzi untuk dua makna ini. Atau makna yang pertama ini hakikoh. Makna yang kedua ini majaz. Pas semacam itu. Al-murad di dalam mantik, di dalam bukan mantik, di dalam isaguji, yakni al-murad di dalam kata-katanya abhari wal kulli imma dzatiyun ay malaisa bi kharij. Maknanya yang kedua dalam kitab ini, bukan yang pertama. Aywa. Wa tsani huwa al-muradu ha huna. Yang kedua adalah makna daripada dzati. Disebutkan wal kulli dzati ay al kulli alladzi laisa bi kharij. Aywa. Wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'i. Zahirnya kan yadkhulu kan. Tapi jangan diartikan yang masuk. Artikan yadkhulu di sini yang tidak keluar. Terus yadkhulu yang tidak keluar, karena kejap lagi kan ada faedahnya. Kalau dari awal Anda sudah tersilap, nanti tidak bisa kecap ibaratnya apa namanya? Ibaratnya musannif di sini, syarih di sini. Aywa. Ay la yakhruju. Ay la yakhruju. Yang masuk itu bukan maknanya yang masuk, tapi yang tidak keluar. Nama laisa bi kharij ini. Ayo. An haqiqati ay la yakhruju an haqiqati juz'iyatihi. Yang tidak keluar daripada hakikat juz'iyahnya. Makna juz'iyat ay masodiknya. Ayo. Kal hayawani bin nisbati ila al-insani wal farasi. Seperti hayawan, seperti hayawan, al hayawan ini saya hapus, tak payahlah. Letak sini aja dulu. Al hayawan binisbah ilal faros wal insan. Hayawan ini binisbah ilal faros wal insan dikatakan dia itu dzati. Untuk untuk faros dan untuk insan. Kenapa? Karena hayawan tidak keluar daripada hakikatnya faros dan hakikatnya insan. Karena hakikatnya faros adalah hayawanun sohil. Insan adalah hayawanun natik. Maknanya hayawan di sini sebagian daripada hakikatnya faros ataupun insan. Sampai sini masih oke kan? Tuntas. Sikit-sikit. Kita baca langsung banyak, pening nanti kejap lagi di sini akan ada peliknya sedikit. Ayo. Fa innahu laisa bi kharijin an haqiqatihima bal dakhilun. Bal dakhilun yang tidak keluar, maka hayawan tidak keluar daripada hakikat faros dan hayawan, tapi masuk di dalam hakikat faros ataupun hayawan. Ayo. فالكلي إما أن يكون نفس ماهية ما تحته نفس ما أن يكون الكلي نفس ماهية ما تحته itu mudhof ilaih. نفس ماهية ما تحته yakni kadangkala kuli itu faros dan insan. Ini saya hapus ya. Kadangkala yang namanya kuli mafhumnya bukan kuli lafdun kuli ya, tapi masodikul kuli. Saya contohkan di sini adalah hayawan. Hati-hati, karena kejap lagi akan ada pelik. Ada tahu hari ini atau minggu depan. Contohnya al hayawan. Al hayawan adalah maknan kuli. Di bawahnya hayawan, ay masodiknya hayawan, masodik juz'iyatnya hayawan atau masdukotnya hayawan. Apa saja? Al faros, al insan. Ini namanya masodik juz'iyat atau masdukot atau al-masodak, sama saja. Al-faros insan, al-bagor. Kadangkala hayawan ini sebagian daripada juz'iyatnya. Kadangkala tidak. Kadangkala sebuah makna yang kuli, contohnya insan. Di bawahnya, siapa di bawahnya insan? Ada Ainuddin. Ada Mohsin. Saya tahu al apa itu. Atau Afdol, Afandi, Jahid Jidan.
hakikat daripada Ainuddin dan hakikat daripada Muhsin dan Afdol juga hayawanun natik. Insan juga hayawanun natik. Maknanya hakikat daripada kulli ainu juz'iyatihi sama dengan hakikat apa namanya? Juz'iyatnya. Di sini hakikatnya hayawan sebagian daripada hakikat juz'iyatnya. Yang di sini sebagian, yang di sini sama. So, tengok katanya apa? Fal kulli imma an yakuna nafsa mahiyati ma tahtahu minal afrad au dakhilan fiha au kharijan anha. Dibilang hakikatnya kulli kadangkala dia itu sebagian daripada hakikat juz'iyatnya atau sama atau di luar daripada hakikat juz'iyatnya. Apa contohnya? Dhahik. Dhahik ini apa? Nanti ada hakikatnya. Dhahik itu adalah yang mudrik mudrik umurun daqiqah. Al mudrik li umurin wa asya'a daqiqah. Apa hakikatnya? Apa maksudnya dhahik? Zaidun, Amrun, Afdol. Afdolnya juga dhahik, tapi hakikatnya dhahik di luar daripada hakikatnya Zaidun. Ayo. Wal awwalu huwa an-naw'u. Wal awwalu huwa an-naw'. Apa itu naw'? Al awwal an yakuna nafsa mahiyati ma tahtahu. An yakuna nafsa mahiyati ma tahtahu namanya naw'. Kemudian والثاني هو إما أن يكون تمام المشترك بينه وبين نوع آخر وهو الجنس أولى. Dibilang kadangkala yang kedua, apa itu yang kedua? An yakuna dakhilan fiha. An yakuna dakhilan fiha. Lah dakhil ini mungkin dia itu tamamul mustarok. Mana tamamul mustarok itu? Sof tengok ya. Faros dan hayawan. Definisinya apa? Al faros hayawanun sohil. Sohil. Insan hayawanun natik. Antara insan dan hayawan mustarokun fi hayawan. Hayawan ini tamamul mahiyatil mustarok, adalah sesuatu titik temu yang sempurna antara hayawan dan sohil. Yang mana hayawan dan natik? Yang mana hayawan sohil dan hayawan natik? Yang mana hayawan sohil definisi faros, hayawan natik definisi insan. Maknanya antara salah satu daripada antara dua juz'iyatul hayawan ada titik temu. Kedua-duanya ini sama-sama hayawan. Maka hayawan ini dikatakan tamamul mustarok. Sebuah makna yang mustarak itu menjadi titik temu antara dua perkara yang berbeda. Satu makna yang menjadi titik temu antara dua makna yang berbeda namanya apa? Jins. Jinsun. Ini penting dalam fikih pun ini penting. Ayo. Wa huwa al-faslu wa thalithu imma makhsusun bi haqiqatin wahidatin. An yakuna tamamul mustarak bainahu wa baina naw'in akhar wa huwa al-jinsu. Aula yani an la yakuna tamamul mustarak bainahu wa baina naw'in wa baina jinsil akhar. Al-faslu ini sohil wa natik. Ayo. Saya semua pembahasan jenis sekejap lagi akan kita datangkan. Wathalithu imma makhsusun bihaqiqatin wahidatin wa huwal khassatu. Aywa, yakni yang kulli yang kharijun anil mahiyati juz'iyatihi. Kalau hanya untuk satu hakikat, maknanya dhahik hanya untuk hakikat manusia saja, untuk hanya afrod manusia saja, namanya aradun khas. Aradun khas juga dinamakan khawas. Dinamakan apa? Khawas. Aywa. Atau arad khas apa, atau arad ini yang kharij anil mahiyah ini tidak hanya satu hakikat, tidak hanya untuk satu hakikat saja, tapi untuk banyak sekali hakikat. Contohnya al-mashi. Ini saya hapus. Al-mashi. Yang berjalan. Yang berjalan ini bukan hanya untuk manusia. Zaidun berjalan, manusia juga berjalan, kambing juga berjalan, bakor juga berjalan. Selama perkara ini, sifat ini untuk banyak sekali untuk banyak sekali hakikat, dinamakan dia itu aradun am. Ayo. Sila. Aula wa huwa al-aradul am wa huwa al-aradul am wa huwa al-aradul am. Saya hati semua pembahasannya saya. Ini cuma sebagai mukadimah saja bahwasanya yang dikatakan oleh musannif ini sebagai dalil bahwasanya memang kulliyat itu hanya 5 saja. Ini adalah dalilul hasar. Mungkin ada yang cakapkan kok kulliyatul khamsah. Kenapa kok tidak kulliyatun sitah,
Kok tidak kuliyatun sab'ah? Kenapa? Kenapa kok khamsah? Ya, ini dalilul hasr. Hasrnya akli tidak mungkin ada kuliyat di atas kuliyatun khamsah ini. Ayo. Wa idh qad urifat ma huwa al-muradu min Bukan urifat, arafta. Anta ya ini al-qari. It qad arafta anta ayyuhal qari. Semacam itu ya. Ini syarih itu bercakap dengan kita. Walaupun dia tidak kenal anta Muhsin. Cuma arafta ya ini al-qari wa it qad arafta ma huwa al-murad min adzati. Kamu kan sudah tahu kata-kata it di sini takliliyah. Kadangkala itu maknanya untuk dhorof madi dulu. Wa it anjainaka. Ingat tak dulu ketika kamu itu kami selamatkan, macam itu. Kadangkala it itu untuk sebab. It untuk sebab itu namanya it takliliyah. Wa id qad arafta, karena kamu, bukan karena dulu, tidak. Karena kamu sudah mengetahui apa murad daripada dzati. Apa maknanya dzati? Tadi yang tidak keluar kan? Yang maksud apa tidak keluar? Origin, tidak keluar. Sudah makan? Belum. Makna, karena kamu sudah mengetahui apa makna daripada dzati. Aywa. Arafta annahu. Aywa. Arafta, maka kamu mengetahui it. Karena kamu sudah mengetahui apa itu daripada apa itu makna dzati yang tidak keluar, maka kamu mengetahui, aywa, annahu la yaridu an yuqala inna an-naw'a 'ainu dzati fa kaifa yakunu dzatiyan fala hajata ila. Maka tidak ada yarid, tidak boleh ada kritikan bahwasanya kan tengok ya. Zat itu kan yang tidak keluar. Dan yang namanya no itu ainul hakikoh. Ainul apa namanya? Hakikoh. Bagaimana kok no itu dinisbatkan ke dzati? Karena dzati yang tidak keluar. Maksudnya no itu adalah ainul mahiyah. Ainul mahiyah. Tidak bisa anta menisbatkan no ke dalam dzati. Ada semacam pertanyaan semacam itu. Anda tidak bisa untuk menisbatkan no ke dzati. Kenapa? Karena dua makna ini adalah dua makna yang sama. Selama Anda mengetahui apa makna dzati, maka tidak bisa Anda itu bertanya, kenapa sih kok no itu dzati? Karena makna dzati di sini bukan maknanya ainul mahiyah, bukan. Kalau maknanya dzati itu ainul mahiyah dan maknanya no itu ainul mahiyah, akhirnya dua perkara ini adalah dua perkara yang sama. Lah kalau dua perkara yang sama itu dan kalau dua perkara itu sama, Anda tidak bisa untuk menisbatkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Tidak bisa. Maknanya Anda tidak boleh untuk mengatakan an-nau'u dzatiyun. Semacam itu. Akan tetapi kita mengetahui dari awal yang kita maksud daripada dzati bukan ainul mahiyah, tapi yang tidak keluar daripada mahiyah. Selama semacam itu, mafhumnya dzati bukan mafhumnya no. Selama dua mafhum ini berbeda, Anda bisa menisbahkan no kepada dzati. Jadi makna kata-kata Anda an-nau'u dzatiyun, maknanya mafhumun no laisa bi kharijin an mahiyatid dzat. Bukan maknanya an-no mafhumun no huwa ainu mafhumid zat, mafhumil hakikoh. Padahal no juga ainu mafhumil hakikoh. Jadi ainu mafhumil hakikoh itu kalimat yang salah. Karena sesuatu tidak dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Ayo. Ila an yujaba anhu bi anna dzata kama yutlaqu ala nafsil haqiqati. Zat. Madzatuka. Kalau saya cakap madzatu hayawanin natik, madzatul insan, saya akan cakap hayawanun natik. Madzatul bakor hayawanun natik, semacam itu. Kadangkala kata-kata zat ini penting ya, mempunyai dua makna juga. Zat kadangkala diitlakkan sebagai ainul hakikoh, kadangkala juga diitlakkan sebagai ma sodako alal hakikoh atau juz'iyat. Kalau saya mengatakan ma dzatul insan, kadangkala saya menginginkan dengan kata-kata dzatul insan, mafhumul insan,
wa huwa hayawanun natik. Kadangkala saya menginginkan dengan dzatul insan ai misdaqul insan. So, kata-kata zat dengan makna yang kedua di mantik dipakai nanti di level ketiga. Di dalam muwajahat dipakai kata-kata ini. Dzatul insan ai ma sadaqa ala dzatil insan. Bitisofi mafhumil maudhu mafhumil mahmul ala dzatil maudhu. Dzatil maudhu bukan mafhumnya maudhu tapi afrodil maudhu. Mumtaz. Zat maknanya ainul hakikoh atau masodako alal hakikoh. Anda tidak perlu mentakwilkan bahwasanya maksudnya adalah masodako alal hakikoh. Tidak ada masalah. Anda mentafsirkan zat di sini ainul hakikoh, maka kata-kata an-nau'ul zati tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang dari awal zati dengan makna dengan makna ainul hakikoh tidak kita inginkan di sini. Dari awal kita mengatakan al-kulliyyu dzati adalah ma laisa bi kharijin anil hakikoh. Jadi an-nau'u dzati maknanya mafhumun nu' laisa bi kharijin anil hakikoh. Dzati dengan makna ainul hakikoh tidak kita pakai di sini. Karena itu Anda tidak perlu mentakwilkan kata-kata dzati ke masodaqo alaihil hakikoh. Tidak perlu. Ayo. Fala hajata ila an yujaba anhu bi anna dzata kama yutlaqu ala nafsil hakikoh kadzalika yutlaqu ala ma sadaqat alaihi minal juz'iyat fayuradu tsani fayasihun nisbah. Maka zat dimaksudkan yang kedua, maka boleh Anda menisbatkan an-nau'u dzatiyun. Kenapa? Karena di dalam nisbah itu harus ada taghayyur antara mansub wal mansub ilaihi. Lah kalau maknanya dzati ainul hakikoh, maknanya nu' juga ainul hakikoh, apa ada taghayyurnya? Tidak ada taghayyurnya. Harus ada taghayyurnya. Oke, kita tidak menginginkan yang pertama, kita menginginkan yang kedua. Jadi makna an-nau ai an-nau huwa ma sadaqa alaihi ma sadaqa alaihil hakikoh. Tidak perlu. Karena dari awal kita memaknai dzati bukan ainul hakikoh, kita memaknai apa? Ma laisa bi kharijin anil hakikoh. Selama maknanya ini, maknanya antara maknanya dzati dan maknanya nu tidak ada persamaan. Anda bisa untuk mengatakan anu laisa bi kharijin ala hakikoh, ma laisa bi kharijin anil hakikoh. Fal makna tam jumlatun mufidah. Tidak bisa ada kritikan dan tidak perlu Anda mentakwil dzati ke makna yang kedua. Karena dengan makna kita paparkan di awal, kalam ini sudah menjadi jumlatun mufidah. Ayo. Susah. Sila. Fayasihun nisbata fayasihun nisbatu wal itu mu'annas majazi. Mu'annas majazi kalau fi'ilnya itu di depan, anta boleh mu'annas, boleh mudzakkar, anta boleh cakap fatasihu boleh, fayasihu boleh. Tapi kalau fi'ilnya itu di belakang, an-nisbatu tasih, karena domirnya rojik ke mu'annas semacam itu, Anda boleh baca fayasihun nisbati, bisa fatasihun nisbati. Di kampus tidak bisa semacam itu. Saya cakap fayasihun nisbatu, ditegur. Ini mu'annas loh. Ya memang mu'annas, tapi mu'annasnya majazi. Yang saya tahu mu'annas majazi itu kalau fi'ilnya itu di awal, Anda boleh pakai mudzakkar atau mu'annas. Ingat saya semacam itu. Oh tidak boleh, itu laisa muta'araf. Laisa muta'araf. Nahwu banyak kok laisa apa namanya laisa muta'araf. Fayasihun nisbatu. Fan nisbah fa'il daripada apa namanya? Yasih. Aywa. Fayasihun nisbatu wala ila an yuqala. Aywa. Dan tidak boleh juga dikritik. Kritik apa lagi? Suf hakadzal ulama dan hakadza ilm, hakadzal ibarat. Jadi kadangkala sebuah ulama itu tidak menjawab kritikan yang sudah ada. Kadangkala kritikan yang mungkin ada dia jawab. Jadi kalau kritikan itu datang, jawaban sudah ada. Tak ya, saya kritik je, saya sudah jawab. Loh kok bisa semacam itu? Anta kasyaf gak? Tak, dia tak kasyaf. Secara kasyaf aulia tidak, tapi kasyaf ulama ada. Kenapa? Karena beliau berpikir bahwasanya makna ini mungkin akan difahami salah. Sebelum anta memahami salah, saya betulkan dulu jawabannya. Atau mungkin memang kritikan ini sudah ada, dan memang sudah ada kritikan ini ya. Nih, di beberapa kitab-kitab Hawashi, kritikan ini ada.
Jadi musonif yushir ila ba'dil kritikan tadi itu dan dijawab di sini. Jadi nanti kalau Anda baca kitab-kitab yang lebih tinggi ada kritikan terhadap ta'rifnya kulliyud dzati oleh Imam Abhari, jangan risau, sudah dijawab oleh Imam Al-Kalambawi. Ilm itu semacam itu. Kadangkala Anda dipaksa untuk menjawab kritikan yang belum tentu ada atau kritikan orang lain walaupun kritikannya itu lemah. Kritikan lemah bukan maknanya tidak perlu Anda jawab. Anda mesti jawab karena mungkin Anda tengok itu lemah tapi orang-orang lain tengok itu kuat. Jadi banyak yang tertipu terhadap kritikan walau karena lemah. Tengok. Ayo. Anda kalau tengok mutakalimin hatta at'aful ihtimalat, hatta at'aful intiqadat dijawab. Sufus ta'iyah kurang apa lemahnya? Tetap dijawab. Kenapa? Li'annan nas ightaru bihim. Apalagi zaman sekarang yang dipakai di dalam sistem dunia ini, apa namanya, demokrasi, apa namanya itu, kapitalisme, mabniun ala mazhab sufus ta'iyah di formnya yang paling sempurna. Dan dipakai, yakni ternyata kritikannya mutakalimin laisa apa namanya? Laisa abathan. Anda tak tahukah sufus ta'iyah itu dulu banyak daripada mereka itu lawyer. Lawyer dulu itu. Sila. ولا إلى أن يقال يجوز أن يراد أعم منها فيراد فيما عدا النوع الماهية. Dan jangan, tidak usah anta mentakwilkan dzati itu bukan maknanya ainul mahiyah, sesuatu yang lebih umum daripada ainul mahiyah. Ketika dzati itu kan dzati kan ada tiga, ada jenis, fasal, dan nau'. Ketika di jenis dan fasal makna dzati ini ainul mahiyah. Jadi jinsun dzatiyun, faslun dzatiyun dengan makna ainul mahiyah, yakni jenis mansubun ila ainil mahiyah, faslun mansubun ila ainul mahiyah, bukan dzat ya, tapi dzati, mansubun ila dzat. Karena ada perbedaan antara makna jenis dan makna fasal, maka bisa untuk dinisbatkan kepada dzat. Tapi fasal tidak bisa Anda katakan dzati. Kenapa? Karena makna fasal dan dzat itu sama, bukan maknanya fasal dan dzati ya, maknanya fasal dan dzat. Yaknya itu yaun nisbah. Maknanya ketika di dalam jenis dan fasal, makna dzat ini bukan ainul mahiyah. Makna dzat ini adalah ainul mahiyah. Jadi bisa Anda nisbatkan jenis dan fasal kepada dzat. Tapi di dalam fasal bukan maknanya ainul mahiyah. Kenapa? Kalau dzat ainul mahiyah, fasal juga ainul mahiyah, tidak bisa Anda nisbatkan antara keduanya karena keduanya mempunyai makna yang sama. Bukankah sebenarnya iskal ini sama dengan iskal sebelumnya? Karena itu kan fima adan nau al mahiyah wa fin naui al afrad, fima adan naua al mahiyatu. Maknanya zat, selain di dalam nau maknanya mahiyah, dan di dalam nau maknanya afrad. Ayo. Wa fin naui al afradu wa bima arafta aidan min anna ad-dukhula muawwalun bi adamil khuruj. Tengok katanya mu'aliknya ini. Min nafsil haqiqah la yakhfa anna hadzal jawab ainul awal. Sama saja jawaban ini, sama saja dengan jawaban yang pertama. Tidak perlu Anda buat semacam itu. Oh, kalau kan ada dua makna, ada ainul haqiqah sama masudaqat alaihil haqiqah. Ketika zat dibarengkan dengan jenis wal fasal, maknanya yang pertama. Zat dibarengkan dengan nau, maknanya yang kedua. Tidak perlu. Langsung, karena dari awal kita mengatakan zat atau dzati adalah malaisa bikharij. Selesai, maka tidak perlu takwil itu tidak perlu. Kita penatkan diri Anda aja. Yakni dzati adalah mansub kepada zat. Ayo. Tadi saya salah cakap, dzati adalah ainul haqiqah, bukan dzatinya, zat. Kena sedikit detail ini. Iskalnya sedikit pelik. Ayo. Anna ad-dukhula muawwalun bi'adamil khuruji la yaridu. Wa bima arafta, dan dengan apa yang sudah kamu ketahui bahwasanya dukhul, kan yadkhul di sini itu definisinya huwaladzi yadkhul. Kan ditafsirkan kan la yakhruj kan? Makna dukhul ay adamul
Khuruj setelah apa yang kamu ketahui daripada definisi apa? Kulliyun dati, bahwasanya makna dukhul itu adalah adamul khuruj. Maknanya kita kan takwilkan dukhul adalah adamul khuruj. Maka tidak bisa yarid irodat, apa namanya, Anda mengkritik antara taksimul kulli dzati dan maksimnya, takrifnya dan maksimnya ada tanakut, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika Anda mendefinisikan kulliyun dzati dengan adamul khuruj, itu kan definisinya kan. Kemudian Anda membagi kulliyun dzati ila jinsun, faslun, dan nau'un. Anda membagi dzati ketiga perkara ini, betul apa tidak? Padahal definisinya mala laisa bi kharij. Apa? Ma yadkhulu fi haqiqatil juz'iyat. Sedangkan nau itu sendiri adalah ainul mahiyat. Apakah ainu juz'iyatil mahiyah atau ainul mahiyah masuk dalam mahiyah? Apakah sesuatu bisa masuk di dalam dirinya sendiri? Tidak bisa. Karena untuk masuk dalam sesuatu, ad-dakhil asgharu minal madkhul, mesti semacam itu. Anda bisa masuk bilik. Kalau tubuh Anda sama dengan bilik, bisa Anda masuk bilik? Anda mesti lebih kecil daripada bilik. Hadza badihi. Jelas kan kalau Anda memaknai dzati itu ma yadkhulu fi haqiqatil juz'iyah, tidak bisa masuk. No, ada tanakut karena no tidak masuk di dalam mahiyat, bal huwa ainul mahiyat. Karena sama, no tidak lebih kecil daripada nahiyat, dua ainul mahiyat. Ya benar halal. Sudah dari awal saya tafsirkan dzati bukan malayadkhul, bukan mayadkhul, tapi mala yakhruj, yang tidak keluar daripada mahiyat, yang tidak keluar daripada mahiyat. Apakah ainul mahiyah keluar daripada mahiyat? Apakah mahiyah itu keluar daripada, apakah ainul mahiyah keluar daripada ainul mahiyah? Contohnya insan dan hayawanun natik. Apakah hayawanun natik keluar daripada insan? Tidak kan? Dia memang tidak masuk, tapi dia pun juga tidak keluar. Malaisa bi kharijin. Karena itu ahli sunnah itu dari awal tidak mau mengatakan Allah itu dakhilal alam wala kharijal alam. Tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan Allah dalam alam semesta lebih besar daripada Allah. Kalau Allah di luar alam semesta, maknanya Allah dulu pernah masuk kemudian keluar. Karena dua perkara ini nisbi. Ahli sunnah tidak suka semacam itu. Karena itu Syekh Said Foda punya kitab namanya Husnul Muhajjah fi annallaha laisa dakhilal alam wala kharijah. Tidak masuk di dalam, tidak keluar, dan tidak di dalam. Memang semacam itu. Aywa. Maka tidak bisa Anda, ada tanakut antara ta'rif dan taksimnya. Tidak ada tanakut. Tanakut kalau Anda memaknai mayadkhul dengan dohir maknanya. Tapi kalau Anda takwilkan dengan adamul kharij, tidak ada tanakut. Aywa. Susah. Level-level 2 memang semacam ini. Dia sikit-sikit pelik, munakosyat. Ini masih mudah aja. Anda kalau tengok kitab-kitab di atasnya, pening Anda. Ya ini sikit-sikit, ulangi 1 kali, 2 kali. Anda tidak paham biasa, karena ini mulai level yang pertama itu hanya semacam pengenalan terhadap apa itu ma'ani kuliyatul mantik ya. Level kedua Anda mulai mengaplikasi, mulai terbiasa dengan mustolahat, dan mulai tengok bagaimana i'tiradot ala ta'rif, kritikan-kritikan terhadap ta'rif, bagaimana Anda handle, bagaimana Anda memahami hal tersebut. Ayo, sila. لا يرد سؤال المنافاة بين التعريف والتقسيم والكلي إما عرضي وهو الذي يكون ملتبسا بخلافه. Ya, ini pas kalau dzati yang masuk, yang tidak keluar daripada mahiyah,
yang tidak keluar daripada mahiyah. Arodi sebaliknya daripada dati. Apa sebaliknya tidak keluar? Tidak keluar. Tidak Hah? keluar. Keluar. Keluar, jelas tidak keluar. Apa lawannya? Keluar kan? Masuk, dakhil. Lawannya bukan kharij ya, hati-hati di dalam nanti tidak sesimpel ini. Handsome, teruk, tak semacam itu. Di dalam mantik lawan itu tambah tidak. Apa makna, apa lawannya dakhil? Ghairu dakhil, semacam itu. Apa lawannya kharij? Ghairu kharij. Lah lawannya ghairu kharij. Ya kharij, kadang kala ghairu kharij ya, ghairi kharij ya. Tidak itu iya, saya tidak makan. Makan Anda itu semacam itu. Tidak itu iya. Ayo. Ay. Agak ada mantik karena itu banyak orang itu tak suka apa nih, beda kita berpikir aja hati tenang, punya mantik otak tak tenang, hati pun gelisah kan. Anda kira jadi ulama itu mudah kah? Ambiya itu menangis tahu. Bapak ambiya itu ya Allah, coba aku itu hewan. Benar beberapa nukilah anil ambiya itu cakap ya laitani hadat ta'ir. Sebagian ulama Allah ya laitani hadhil labinah itu apa? Batu-batu. Kenapa? Karena tahu ma'ani, tahu alfa, tahu madlulat kalamillah. Bayangkan kalau Anda guna-guna semacam ini di dalam tafsir ayat. Yani madza sayuntis minat tafsir, yani Anda akan tahu ma'ani, hakikatu ma'ani, apa namanya? Hakikatu ma'ani ma'aradahullah. Anda akan takut, apa namanya? Takut. Ya, kita ini yang Allah apa namanya? Yang Allah anginkan, tak boleh tidur Anda, ya Allah, apa ya di dunia ini ya Allah? Kok saya mati, apa yang jadi? Karena mantik itu setelah Anda mengetahui, Anda kena praktikal. Ayo. Ay khilafu dzati. Wa huwa alladhi yakhruju an haqiqati juz'iyyatihi. Yakhruju kan? Ma laysa bi kharij, lawannya apa? Kharij, wantahatil muskilah. Kadhahiki bin nisbati ilal insan. Seperti dhahik bin nisbah ilal insan. Sof tengok dhahik. Ad-dhahik kan kulli kan, maknanya kalau Anda tasawur makna dhahik, Anda akan yakin bahwasanya akan ada banyak juz'iyatnya dhahik ini, diantaranya adalah afdol afandi. Apa definisinya afdol afandi? Hayawanun natik. Hayawanun natik. Definisi daripada afdol afandi yang dia itu hayawanun natik, tidak ada satu bagian pun, bagian yang pertama, bagian yang kedua, lafad dohik, tidak ada kalimat dohik. Yang ada adalah natik. Ayo. Fa'innahu kharijun an haqiqatil insan. Karena dohik tidak masuk dalam hakikatul insan, karena hakikatul insan adalah hayawanun natik. Ayo. وقد عرفت آنفا أن الذاتي منحصر في الثلاث. منحصر. أيوة. في الثلاثة. في الثلاثة. Itu kadang-kala thalatha ditulis semacam ini. Ini thalatha. Kadang-kala ditulis semacam ini. Cuma nanti ada semacam ini. Ada ini. Panjang maknanya. Biasa semacam itu, penulisan biasa, jangan terkejut. Ma'a wajhil inhisari walaka fi. Ma'a wajhil inhisar, dan dzati cuma ada 3. Kenapa kok cuma ada 3? Disebutkan kan yang sebelumnya itu imma an yakuna nafsi imma an yakuna nafsu mahiyah imma an yakuna nafsa mahiyati ma tahtahu minal afrad au dakhilan fiha au kharijan anha wal awal wa nau'u wa tsani. Nah, itu semuanya adalah wajhul inhisar. Sebab kenapa kok dzati itu hanya 3? Itu adalah taklil akli. Kenapa kok dzati itu hanya 3? Ayo. Walaka fi wajhil inhisari wajhun akhar. Tapi saya sebutkan bagimu bonus. Saya berikan bonus akhor, bahwasanya saya berikan maklumat wajhul inhisar. Sebab kok dzati ini hanya 3 di atas yang Anda ketahui di beberapa menit yang lalu. Apa itu ya Imam Kalambawi? Ayo. Wa huwa annahu imma maqulun fi. Wa huwa annahu, yakni wa huwa annal kulli. Tulis annahu ini apa? Tulis annahu ay al kulli.
Atau kulli adzati juga bisa. Kulli adzati. Kenapa semacam itu? Karena hal-hal kalau Anda marji'ud dhamair ini tidak Anda dobet, nanti ketika Anda mengajar kitab ini, dan insya Allah Anda akan mengajar semua kitab ini di dalam masa depan, apa itu namanya, murid-murid Anda akan tanya, ini domirnya kembali kemana? Oh, saya mengajar apa namanya, mengajar ibanah wal ifadah, ada yang tanya wawunya ini wawu apa kok? Wawunya ini wawu apa? Domirnya kembali kemana? Ayo. وهو أنه إما مقول في جواب ما هو أو جواب أي شيء هو في ذاته الثاني. Ayo, yakni wahwa annahu, yakni anna kulli dzati, imma dia itu dijawab makulun. Jawab apa namanya? Perkataan untuk menjawab pertanyaan mahua. Jadi kadang-kala itu ada jawaban, ada pertanyaan. Pertanyaannya itu mahua. Lah, kadang-kala Anda menjawab dengan dengan sesuatu yang kuli, yang mana kuli itu titik temu antara dia dan hakikat yang lain, itu namanya apa? Jenis. Kadangkala tidak, itu namanya fasal. Kadangkala asyarikah wal khususiyah, namanya itu adalah naubas. Ini adalah wajhun akhor daripada kenapa kuliyun dadi itu ada 3 di atas sebab kenapa itu 3 di page yang sebelumnya. Ayo. Al-faslu wal walaka fi wajhil inhisar wajhun akhar wa huwa annahu ay annal kulliyyu dzati imma maqulun fi jawabi ma huwa, imma dia itu menjadi jawaban di pertanyaan ma huwa, atau di pertanyaan yang jawab di pertanyaan yang ayu syai'in huwa. Ayo. Atau ayu syai'in huwa fi dzatihi atsani al-fasl wal awal imma bihasabi syarikah faqat, yakni pertanyaan yang jawaban untuk pertanyaan mahua itu kalau ada kadangkala itu Anda itu ditanya pertanyaan semacam ini, mahua Zaidun wa Amrun. Lah ini Anda ditanyai Zaidun dan Amrun itu kan juz'iyat daripada satu hakikat yang sama. Ketika Anda ditanyai ketika Anda ditanyai hakikat beberapa perkara yang hakikatnya itu sama, maka Anda ditanyai sesuatu yang sempurna menjadi hakikat daripada keduanya. Dengan makna Anda ditanyai no. Kadangkala Anda ditanyai sesuatu yang mempunyai hakikat berbeda. Contohnya ma huwa farosun wa insanun wa bakorun. Faros, insan, dan bakor adalah 3 perkara yang mempunyai hakikat yang berbeda. Ketika Anda ditanyai 3 perkara yang berbeda menggunakan kata-kata ma, pertanyaan kadangkala itu menggunakan ma. Ketika Anda ditanyai dengan ma, itu maknanya Anda ditanyai hakikat. Hakikat perkara ini apa? Definisi perkara ini apa? Mas sholatu, ma ta'rifus sholah, semacam itu kalau satu. Ditanyai mas sholatu wa sodakotu wa zakatu wa saumu, itu kan 3 perkara yang berbeda. Anda ditanyai titik temu yang sempurna antara 3 makna itu. Anda akan cakap ibadatun. Mal insanu wal farosu wal bakoru. Anda ditanyai titik temu antara 3 hakikat ini, titik temu yang sempurna. Apa itu? Hayawanun. Kalau hakikatnya satu, Anda ditanyai, kalau hakikatnya daripada benda-benda ini hanya satu, Anda ditanyai hakikatnya mereka secara sempurna. No. Apa? No. Ayo, Anda jawabnya no. Lah, kadangkala Anda itu ditanyai sebuah pertanyaan yang Anda tidak tahu hakikatnya, atau memang hakikatnya tidak diketahui oleh manusia. Macam pertanyaannya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ma rabbus samawati wal ard. Wow, ini pertanyaan berbahaya kan? Apa hakikat Tuhan Allah, ma rabbus samawati wal ard. Wow.
Apakah Nabi Musa mengatakan Allah punya jenis wal fasal? Tidak. Kalau Anda tidak mengetahui hakikatnya, sebutkan lawazimnya. Sebutkan lawazimnya. Apa tak tahu ayatnya itu apa? Ma rabbus samawati wal ard. Apa tuh tengok Qala ayatnya? faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Summa hada. So, tengok, bukan jawab tentang hakikatnya Allah kan, tapi tentang lawazimnya Allah, tentang af'al. Af'alnya Allah jelas, maklum dan musyahad. Anta tusyahidullah. Pertanyaannya si Fir'aun kan apa namanya? Salah kan? Ma rabbus samawati wal ard. Apa? Man? Apa? Qala faman rabbukuma ya Musa? Fama? Qala fama? Faman rabbukuma ya Musa? Faman atau fama? Faman. Oh, faman. Ada lagi ayatnya lagi, ada fama rabbuka. Ada gimana tuh? Fama rabbus samawati. Tengok di Google nanti. Fama rabbus samawati. Salah itu. Anda harus menyebutkan lawazimnya. Kalau memang Anda tidak mengetahui hakikatnya, atau memang hakikatnya tidak mungkin untuk diketahui. Ayo, coba tengok di Google apa ayatnya. Coba saya baca. Muhsin, silakan. والأول إما بحسب الشركة فقط أو بحسب الشركة والخصوصية معا مع الثاني النوع والأول الجنس أيوة. وهذا إجمال ما فصله النص بقوله apa mus itu? Musannaf. Aywa, hadza ijmalun ma fassalahu musannaf biko, dan ini semua adalah global apa yang akan dijelaskan musannaf secara detail sekejap lagi. Ayo sekarang kita mulai wadzati المعهود الذي هو ما لا يكون خارجا عن حقيقة. Wadzatil ma'hud, dan dzati yang sudah apa namanya kita kenal. Apa itu dzati yang sudah kita kenal? Ma la yakunu kharijan ma laisa bi kharijin an haqiqati juz'iyah an haqiqati juz'iyatihi. Aywa. إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة فقط. Imma makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati faqat. Imma dia itu, dzati itu menjadi perkataan untuk jawaban fi jawabi ma huwa, di dalam jawaban pertanyaan apa? Ma huwa bihasabi syarikati faqat. Coba ayatnya. Apa? Imma makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati faqat. Imma dia itu perkataan untuk jawaban soal ma huwa. Nanti bila-bila akan saya jelaskan beberapa pertanyaan di dalam mantik. Kadang-kadang pertanyaan itu ma, ayushe, ada hal itu ada haliyah, basito ada haliyah, muraqabah, semuanya itu adalah apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang mesti apa namanya? Dijawab. Ayo. Wa fi ba'din nuskhil Wa fi ba'dhin nusakh, bukan nusakh. Nusakh jamak daripada nuskhoh. Jamaknya apa? Nusakh. Ayo. Wa fi ba'dhin nusakhi al mahdhah, yakni badalan faqat mahdhah. Mahdhah itu kan saja. Mahdhah murni sama saja sebenarnya. Faqat dan mahdhah itu sama. Jadi fi jawabi ma huwa bihasabi syarikatil mahdhah, bukan bihasabi syarikatil faqat. Badalah faqat wa mu'addaihima wahidun, dan maknanya sama aja. Mahdhah dan faqat itu maknanya sama. Ayo. Wa fi ba'din nusakhi lam yaqa' syai'un minhuma. Di dalam beberapa nusakh tidak ada la faqat wala mahdhah. Jadi imma makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikah. Titik. Sudah. Tapi la dhair tidak ada masalah. Kenapa? Nanti akan ada kesim-kesim yang lain seperti di dalam bihasabi syarikah titik. Nanti di dalam imma bihasabi syarikati wal khususiyah. Dari definisinya kita bisa mengetahui makna daripada definisi jenis adalah bihasabi syarikati faqat. Coba apa itu? Wa ma rabbul alamin. Wa ma. Apa makna wa ma? Tanya hakikat, bukan siapa. Kalau siapa jelas, wa man rabbul alamin Allah, selesai masalah. Fir'aun tanya emma kah? Tanya eman kah? Ma. Apa makna ma tadi? No. Atau jenis, maknanya apa sih
jenisnya Allah? Apa sih nau'nya Allah? Oh, kurang ajar ini. Ini kurang ajar ini. Apa jawabannya Nabi Musa? Wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. In kuntum Muqinin. mukinin rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Apakah Nabi Musa menjawab hakikatnya Allah? Lah, siapa? Apa itu Allah? Engkau tanya hakikat lah. Tidak ada yang tahu hakikatnya Allah. Imam Razi mengatakan hatta fil akhirah. Tidak ada yang boleh tahu hakikatnya Allah. Lalu terus bagaimana saya tidak tahu menyembah Allah itu, tidak tahu hakikatnya? Yang Anda perlu tahu, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya. In kuntum mu'minin. In kuntum muqinin, kalau Anda percaya. Oh, Anda tak nak percaya, tak ada masalah. Neraka masih luas, tak wajib lah masuk surga. Antara Anda dan surga tidak ada ilaqat dzatiyah lah, tidak mesti Anda masuk surga. Ada ilaqat dzatiyahnya, ada hubungan kena masuk surga. Kalau musim tak masuk surga, ada tanakut akli semacam itu ya, kita ada. Ayo. Idzil hasaru. Tengok. Ketika Anda mengetahui mantik, akhirnya faham terhadap Al-Quran itu semakin apa namanya? Dalam kan. Nabi Musa fahimul maudhu ya, lain Nabi Musa mintik kah? Loh, memang mantik ini adalah cara berpikirnya anbiya, bahkan ulama. Kita aja tak tahu pakai apa kita berpikir ya nih. Kita tak tahu pakai apa. Tengok Nabi Musa ditanya, "Wa ma rabbul alamin?" Apa hakikatnya Rabbul alamin? Kurang ajar engkau, Firaun. Tak boleh cakap semacam itu. Anta itu hadis lan ya'rif hakikatal qadim. Karena hakikatal qadim ini la nihayat lahu minal kamalat, sedangkan anta laka nihayah. Ini disebutkan af'alnya, disebutkan lawazimnya. Allah itu pemilik alam semesta. Tuhanku adalah yang memiliki alam semesta wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Ayo. Idzil hasaru mustafadun bukan idzil hasaru, idzil hasru. Idzil hasru mustafadun min qasimihi, yakni hasru fakot atau mahdoh, walaupun tidak disebutkan, Anda bisa faham nanti di definisi selain jenisnya itu an-naw'. An-naw' nanti akan bihasabi syarikah wal khususiyah. Ayo. Kal hayawani bin nisbati ilal insani wal farasi. Ayo, seperti hayawan daripada aspek insan wal faros. Karena ketika Anda mengatakan hayawan, al-hayawan, di sini kan al-insan, hayawanun, natik, al-faros, hayawanun, sohil. Hayawan adalah asyarikah, fakot ya ini. Asyarikah antara insan dan faros. Ayo. Ya, ini titik temu dan la limal insanu faqat, karena hayawan yang menjadi jawaban untuk untuk pertanyaan kita. Mal insanu wa mal faros. Kalau Anda ditanya semacam itu, Anda kan tidak bisa untuk menyebutkan hakikat salah satu daripada yang ditanyakan. Karena pertanyakan mal insanu wa mal faros. Kalau Anda jawab hakikatnya insan, Anda salah. Karena yang ditanya bukan hanya insan, tapi juga faros. Anda mesti menyebutkan titik temu antara keduanya, bukan titik temu biasa, sempurna titik temu yang titik temu secara sempurna. Karena hayawan itu apa? Definisinya hayawan itu adalah al-hassas, al-mutaharrik bil iradah. Ini adalah definisinya hayawan. Anda tidak bisa untuk menyebutkan mal insanu wal faros al-hassas. Loh, betul, al-hassas adalah titik temu antara insan dan faros, tapi bukan titik temu yang sempurna. Karena itu adalah sebagian daripada hayawan. Anda tidak bisa untuk menjawab al-mutaharrik saja. Padahal mutaharrik juga titik temu antara insan dan faros, tapi tidak bisa menjadi jawaban mal insanu wa faros. Kenapa? Karena itu bukan titik temu yang sempurna. Anda mesti menjawab dengan titik temu yang sempurna. Apa itu al-hayawan? Al-hayawan adalah titik temu yang sempurna, yang di atasnya tidak ada titik temu lagi antara insan dan faros. Di atas ini adanya titik pemisah antara insan dan faros yang kita kenal dengan nama al-fasl. Ayo.
مثلا لا لما الإنسان فقط ولا لما الفرس وحده فإن السؤال عن أحدهما إنما هو عن تمام ماهيته. Karena karena pertanyaan ini bukan apa itu manusia, apa itu faros. Dan kalau Anda ditanyai apa itu manusia, itu antamamil mahiyah. Apa itu faros? Antamamil mahiyah. Wa ma rabbul alamin antamamil mahiyah. Antamamil mahiyah. Yakni apa mahiyahnya Rabbul alamin? Bukankah ahli sunnah selalu mengatakan la yu'lam hakikatullah, tidak ada yang tahu hakikatnya Allah itu apa. Bahkan kita mengatakan hakikat pun ada su'il adab. Karena yushir ila qaulillah murakkaban, daripada jenis wal fasal. Karena itu cuma untuk maqamu ta'lim tidak ada masalah. Ayo. وليس الحيوان تمام ماهية كل منهما بل تمام الماهية المشتركة بينهما. Maka hayawan bukan tamamul mahiyati insan atau tamamu mahiyatil faros, tapi hayawan adalah titik temu secara sempurna, yakni tamam, agar tidak dijawab dengan hasas saja, mutaharrik saja, bil iradah saja, tapi dengan hayawan. Jadi hayawan adalah titik temu yang sempurna antara insan dan faros, bukan sebagian titik temu antara insan dan faros. Ayo. أي الذات المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة الجنس ويرسم بأنه كلي. الذاتي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة itu adalah jenis, dan jenis itu definisinya dengan rosem. Definisi dengan rosem, bukan dengan hakikat ya. Kalau definisi menggunakan hakikat jenis dan fasal itu namanya had. Namanya apa? Had. Kalau rosem tidak dengan jenis dan fasal. Apa rosemnya jenis? Tengok lagi apa namanya? Muyassar. Saya jelaskan apa perbedaan antara had dan. Jadi at-ta'rif dibagi menjadi dua. Satunya had, satunya apa? Rosem. Had itu mesti dengan dzatiyat. Rosem tidak mesti dengan dzatiyat. Karena maksud daripada ta'rif itu mengetahui yang didefinisikan. Yang penting Anda tahu dan membedakan mu'arrafnya daripada selainnya, maka definisi Anda sudah berhasil. Dan untuk membedakan mu'arraf dengan selain daripada mu'arraf, Anda boleh menggunakan dzatiyat, boleh menggunakan selain dzatiyat. Tidak ada masalah. Karena kita tidak bisa untuk mengetahui atau susah untuk mengetahui hakikatul jenis, kita menggunakan definisi jenis itu dengan rosem saja. Tidak usah menggunakan definisi jenis dengan dengan hudud. Ayo. Bi'annahu kulliyun maqulun ala katsirina mukhtalifina. Yang namanya jenis adalah kulli. Ini definisi jenis ya. Apa itu jenis? Kulli. Yang dia itu makulun, dikatakan terhadap sesuatu banyak. Yang mana banyak itu berbeda hakikatnya sebagai jawaban huwa. Ayo. Mukhtalifina bil haqa'iqi fi jawab ma huwa qawluhu kulliyun jinsun syamilun lil kulliyati. Kata-kata kulli adalah jenis untuk semua kulliyat. Maknanya dengan kata-kata kulli itu masuk di dalamnya itu fasal itu juga semuanya apa? Kulli. Biasa jenis akan masuk ke dalam semuanya. Kemudian mulai ada fusul untuk membuang yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam ta'rif. Apa saja? Ayo. Wa qawluhu maqulun liyata'allaqa bihi qawluhu ala katsirin. Ayo. Kata-kata makul di dalam definisi jenis kulliyun makulun. Untuk apa gunanya makul itu? Untuk yata'allaq ma ba'dahu. Yani dia itu muta'alliq atau dia itu muta'allaq. Ma ba'dahu muta'alliqun bihi. Karena jarwal majrur perlu apa namanya? Ta'alluq. Lah ta'alluqnya kemana? Bukan kalau Anda cakap kulliyun ala katsirin, tidak bisa. Jumlahnya tidak tidak mufidah. Kita perlu kata yang melengkapi itu antara kulli dan katsirin dan bisa untuk menjadi muta'allaqnya ala katsirin, karena jar wal majrur memerlukan ta'alluq. Karena itu fuqaha manatikoh meletakkan kalimat makulun. Makulun tidak ada makna yang spesifik. Cuma dia diletakkan di situ untuk menjadi apa? Muta'allaq li jar wal majrur ba'dahu. Semacam itu. Ayo. Wa qawluhu maqulun wa qawluhu ala katsirina liyusafa biqawlihi mukhtalifina bil haqa'iqi
bil haqa'iqi wa huwa ihtiraz. Wa qauluhu makulun agar bisa lihat yata'allaq bihi ala katsirin. Dan qauluhu ala katsirin liyusofa bi qaulihi mukhtalifin. Yakni kata-kata katsirin untuk apa? Agar bisa dia itu menjadi mausuf untuk sifat katsirin. Ayo. Mukhtalifina kenapa kok ada katsirin? Biar untuk menjadi dia itu bisa untuk disifati mukhtalifina bil haqa'iq. Wa kata-kata mukhtalifina bil haqa'iq ikhtirazun anin nau'i wal khassah wal faslil qarib. Ayo. Wa qawlihi Karena kenapa? Karena nau itu bukan mukhtalifina bil haqa'iq tapi muttahidina bil haqa'iq, begitu pula khassah dan faslul qarib. Jadi katsirin dan makulun itu semuanya untuk mukhtalifina bil haqa'iq. Wa qauluhu fi jawabi ma huwa untuk ihtiraz daripada faslul ba'id. Semua akan dijelaskan apa itu faslul ba'id, apa itu khossatul jinis wal aradul am. Maka setiap daripada kuyut yaitu makulun ala katsirin mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mempunyai faedah. Itu bukan kata-kata yang diletakkan saja-saja. Itu namanya bebel. Bebel itu ada lafadznya tapi tidak ada maknanya. Yang penting nak buat telinga suami panas dia. Itu namanya apa namanya? Bebel. Wanta belum sekejap lagi. Jangan terburu-buru. Sila. Minal quyudi fa'idatun faman qala kulliyu faman qala kulli zaidun la ta'ila tahtahu. Yakni kata-kata kulli itu bebel je. Tidak ada lafadznya tapi tidak ada maknanya, karena kata-kata kuli ini bisa digantikan dengan makul. Ayo. Id makulun ala katsirin yugni anhu, karena makulun ala katsirin maknanya sama dengan kuli. Bukankah kuli itu malayam na'u tasawwuruhu anuku isyarikati fi, dan itu sama maknanya makulun ala katsirin, sama saja. Yakni kalau Anda letakkan lafadz kuli tidak perlu ada makulun ala katsirin. Begitu pula sebaliknya, yakni hapus je kuli, memenuhi ta'rif. Ta'rif itu semakin singkat semakin oke. Ayo. Yughni anhu faqad ata bizaidin la ta'ila tahtahu wa qad taqarrara annahu la yajibu an yakuna jami'a quyudit ta'rifi munhasaran fil jami'i wal mani'i bal yakni maka kata-kata kuli itu la ta'ila tahtahu, dan sudah takoror, sudah dijelaskan, sudah sabit minal maklumat daripada manatikoh bahwasanya setiap kuyudut ta'rif itu tidak perlu untuk jamik dan tidak mesti untuk jamik dan manik. Jamik itu untuk mengumpulkan semua juz'iyatnya, manik untuk melarang yang tidak masuk dalam juz'iyat ta'rif untuk masuk. Tidak mesti semua ta'rif itu semacam itu. Kadangkala yang namanya ta'rif itu untuk ditahkikil makom wa kashfil murom, yakni kadangkala lafaz itu memang tidak ada maknanya tapi untuk memperjelas. Tahkikil makom yakni untuk benar-benar membuat jelas apa yang sedang kita definisikan. Ya karena memang itu makna daripada ta'rif, memperjelas. Kadangkala kita letakkan di satu ta'rif kalimat yang mungkin yugni dengan kalimat-kalimat yang lain yang kita letak di ta'rif, maknanya ada semacam tikror. Cuma dengan adanya kalimat ini, mu'arraf ini bisa lebih jelas, dan itu bisa kita masukkan ke dalam ta'rif. Tidak mesti jamik dan mane, tapi untuk memperjelas ta'rif, karena memang hakikat daripada ta'rif untuk memperjelas apa yang kita nak ta'rifkan. Ayo. Wa min dzalika wa min dzalika tarahumi wa min dzalika tarahum, ya, dan daripada itu tarahum, yakni kamu melihat manatikoh. Yaquluna inna at-ta'rifati wa quyudaha innama hiya likashfil mahiyati wal ihtirazati tabi'atun, yakni karena itu selama yang namanya definisi itu untuk mengetahui apa itu mahiyat, untuk memperjelas apa itu mahiyat. Karena itu kamu itu akan mengatakan, kamu itu akan melihat bahwasanya manatikoh itu mengatakan bahwasanya definisi itu untuk likashfil mahiyat, untuk mengetahui apa hakikat daripada sesuatu. Itu adalah maksud daripada ta'rif. Wal ihtirazat, mana ihtirazat itu setelah Anda mengetahui sesuatu,
Anda menjadikan sesuatu yang lain tidak masuk dalam definisi Anda itu tabiatun, bukan maksud hakiki daripada definisi. Hakikat daripada definisi, maksud pertama daripada definisi, Anda mengetahui apa yang Anda definisikan, bukan membuat yang tidak Anda definisikan tidak masuk terhadap apa yang Anda definisikan. Itu namanya ihtirozat. Itu maksud yang kedua. Jadi mungkin kalimat kulli ini tidak ada faedahnya untuk menapis yang tidak yang agar yang tidak masuk, yang di luar daripada jenis tidak masuk ke jenis. Tapi kalimat kulli ini walaupun tidak ada maksudnya semacam itu, tapi dia mempunyai maksud yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Dia likashfil mahiyah. Dengan adanya kalimat kulli ini, definisi jenis bisa lebih jelas daripada definisi jenis yang tidak ada kalimat kullinya. Wa hadza kafin, untuk sebab benarnya kalimat kulli masuk dalam definisi jenis, dan tidak cukup definisi jenis hanya Anda menggunakan kata-kata makulun ala kathirin, karena ada kullinya. Kenapa? Karena kalimat kulli likashfil mahiyah. Wah, Ustaz. Ayo. Titik. Hadza itu kalimat yang lain, dikatakan hadza faslul khitab. Maknanya setelah hadza ini pembahasan yang lain. Sudah pening? Natawaqaf huna, biarkan hadza kita kita tunda di dzalikal yaum. Hadza ini kita jadikan dzalika insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufik diulang-ulang lagi terus, diulang-ulang terus. La ara annahu sahla. Juga tak susah-susah sangat karena diulang-ulang beberapa kali. Tawaqaf ila hadzal had. Wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.